Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akuntansi akan mempresentasikan tentang activity based costing atau penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Di sini ada Pak Runisa Ayu Jakia, Nanda Fitria Auntari, lalu Anggraeni Uswatun Hasana, lalu saya sendiri Uus Al-Fajar. Nah, yang pertama pengertian activity based costing akan dipaparkan oleh Saudari Fahrunisa Ayu Jakia. Layar dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Ayu Jakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian activity based costing. Activity based costing adalah salah satu cara untuk menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Bisa disingkat ABC. Lebih berfokus pada biaya produk yang bersumber dari proses selama produksi berlangsung. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan bisa mengurangi distorsi harga yang disebabkan oleh penentuan harga yang masih dilakukan secara tradisional, sehingga harga produk yang dikeluarkan bisa akurat, bukan hanya asal-asalan. Yang kedua ada penerapan activity based costing pada perusahaan. Yang pertama ada beradaptasi agar tetap bisa bersaing secara global. Yang kedua, kelangsungan hidup sebuah perusahaan ditentukan oleh strategi yang digunakan. Lalu yang ketiga, memilih sumber daya yang paling efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu perhitungan perusahaan dalam menentukan harga produk juga harus lebih menarik. Terus yang selanjutnya perbedaan antara costing konvensional dan ABC. Costing konvensional atau biaya konvensional adalah semua biaya yang diklasifikasikan, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel yang berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksinya, di mana pembebanan biaya produksi kepada produk meliputi pembebanan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dibebankan sebagai biaya langsung pada produk. Lalu, sedangkan activity based costing atau ABC merupakan sebuah metode perhitungan harga pokok produksi yang sangat akurat karena menelusuri biaya berdasarkan aktivitas serta mengidentifikasi biaya yang tidak efektif dalam proses produksi, sehingga perusahaan mengetahui mana biaya yang perlu dihilangkan dan mana biaya yang tetap dipertahankan. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Pak Runisa Ayu. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nanda Fitria Auntari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitria Auntari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki biaya. Hierarki biaya atau cost hierarki mengkategorikan biaya tidak langsung menjadi pool biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya atau dasar alokasi biaya yang berbeda atau berdasarkan perbedaan tingkat kesulitan dalam menentukan hubungan sebab akibat atau manfaat yang diterima. Selanjutnya ada Activity Based Costing Hierarchy of Activities. Menurut Hilton et al. 2003, pengertian unit level activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk atau jasa jumlah dari unit level activities berjumlah proporsional dengan volume produksi dan volume penjualan. Di dalam unit level activities, terdapat biaya-biaya melekat langsung pada unit produk atau dan dapat langsung ditelusuri pada unit produk atau jasa. Adapun menurut Hilton et al. 2003, pengertian batch level activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk setiap batch atau penyetelan
Batch level activities ini contohnya menyetel mesin untuk produksi baru, pembelian bahan baku, dan memproses order customer. Di dalam batch level activities terdapat biaya-biaya yang tidak secara langsung melekat pada unit produksi atau jasa, atau tidak dapat langsung ditelusuri pada unit produk atau jasa tersebut. Selanjutnya ada implementasi ABC. Syarat penerapan activity-based costing dalam penerapannya yaitu activity-based costing memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu A. Perusahaan memiliki tingkat diversitas tinggi. Syarat yang pertama, perusahaan diharuskan memiliki produksi bermacam-macam produk atau lini produk yang diproses dengan fasilitas yang sama. Yang B. Tingkat persaingan yang tinggi. Jika persaingan produk dari perusahaan lain tinggi, maka perusahaan akan meningkatkan persaingan untuk memperbesar jangkauan pasarnya. Semakin besar jangkauan pasarnya, maka semakin besar pula peran informasi tentang penentuan harga pokok yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang terakhir, biaya pengukuran rendah. Syarat yang terakhir adalah biaya yang digunakan dalam pengukuran sistem ABC haruslah lebih rendah dari manfaat yang akan diperoleh. Jika sampai biayanya di atas dari manfaat, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sekian dari saya berikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Nanda Fitria. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Anggraeni Uswatun Hasanah. Materi yang keempat yaitu membandingkan sistem ABC dan sistem departemen. Poin yang pertama yaitu sistem biaya departemen atau tradisional yang dimana perhitungan biaya juga berdasarkan secara tradisional, membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dengan menggunakan penelusuran langsung. Biaya overhead dibebankan melalui proses dua tahap. Yang pertama yaitu biaya overhead yang dikumpulkan dalam kelompok, baik pada tingkat pabrik atau tingkat departemen. Yang kedua yaitu setelah kelompok didefinisikan, biaya kelompok overhead dibebankan produk dengan menggunakan penggerak tingkat unit yang paling umum yaitu dengan menggunakan tenaga kerja langsung atau jam mesin. Next. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit. Untuk membebankan biaya overhead secara tepat yaitu biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit pengangguran, penggunaan baik tarif keseluruhan pabrik maupun departemen. Memiliki asumsi bahwa pemakaian sumber daya overhead berkaitan erat dengan unit yang diproduksi. Sebagai contoh, aktivitas rekayasa teknik produk, di mana biayanya bergantung pada jumlah pesanan pekerjaan rekayasa teknik yang berbeda, bukan pada unit yang diproduksi dari setiap produk tertentu. Poin kedua yaitu tingkat keanekaragaman produk adalah besar keanekaragaman produk yaitu produk yang mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, perbedaan pada ukuran produk, kerumitan produk, waktu penyetelan, dan besarnya batch, semuanya dapat menyebabkan produk mengkonsumsi overhead pada tingkat yang berbeda. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Anggraeni. Selanjutnya adalah bagian saya, yaitu tentang sistem activity-based costing. Activity-based costing system merupakan sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat kos produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau activity-based cost merupakan proses dua tahap, yaitu A. Pembebanan biaya ke aktivitas
Aktivitas menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan, energi, dan modal. Biaya dari sumber daya didapat dalam buku kas umum. Namun, berapa banyak dihabiskan pada setiap aktivitas tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas dengan menggunakan penelusuran langsung dan penggerak. Next. Yang B yaitu pembebanan biaya pada produk. Pembebanan ini dilakukan dengan cara menentukan aktivitas primer terlebih dahulu. Kemudian, dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunanya. Seperti yang diukur oleh penggerak aktivitas, keterbatasan penerapan sistem activity-based costing, keterbatasan penerapan activity-based costing sistem yaitu 1. Alokasi. Tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi, sumber daya, atau aktivitas yang tepat atau tidak ganda. Yang kedua, mengabaikan biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasikan activity-based cost system cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, mahal dan menghabiskan waktu. Untuk perusahaan yang telah menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional berdasarkan volume, pelaksanaan suatu sistem baru activity-based costing cenderung sangat mahal. Oke, nah sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.